Ada banyak orang yang gak menyadari nilai yang dia punya. Tapi proses pemuritan itu menambahkan nilai, divine tuning. Pemuritan bukanlah untuk supaya seseorang hanya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi pemuritan membuat seseorang bisa menghidupi dan bertumbuh di dalam kebenaran. Repentance is not when you cry, it is when you change. Pertobatan itu bukan pada saat kamu menangis. Pertobatan itu pada saat kamu berubah. Jadi kalau kita bicara mau berubah, bukan pada saat kita menangis. Orang yang berubah bisa menangis nggak? Bisa. Tapi nggak semua orang yang menangis mau berubah. You can in the presence of God, saudara ngalami hadirat Tuhan, kayak saudara nangis, saudara kayaknya terlihat menyesali. Tapi yang dihitung pertobatan bukan tangisanmu, tapi kehidupanmu yang berubah. Bukan yang saudara tahu yang berubah hidup saudara, tapi yang saudara lakukan yang berubah hidup saudara. Oke, saudara siap untuk mendengar pesan Tuhan pada hari ini? Mari keluarkan catatan saudara. Di gereja ini kita punya satu culture, satu budaya untuk mencatat semua yang dibagikan. Tema bulan ini, Agustus ini adalah discipleship. Dan saya beri judul khotbah ini adalah Why Discipleship? Kenapa pemuritan? Hampir setiap tahun kita selalu punya tema pemuritan. Setelah saya review, hampir setiap tahunnya kita punya tema tentang pemuritan. Kita adalah gereja yang percaya bahwa kita dipanggil untuk dimuridkan dan memuridkan. Kita adalah gereja yang percaya bahwa orang Kristen itu tidak hanya dipanggil untuk hanya menjadi sekedar percaya Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk dimuridkan dan menjadi seorang murid. Kita percaya bahwa orang Kristen hanya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah pada saat mereka dimuridkan. Kita percaya bahwa pemuritan itu tidaklah terjadi pada saat di ibadah hari Minggu, seperti pada hari ini. Pemuritan itu terjadi di dalam kelompok yang lebih kecil yang kita sebut home, House of Maturity and Evangelism, atau komselnya gitu. Kalau saudara pernah mendengar kata komsel, kelompok selnya di dalam gereja ini adalah home. Dan pemuritan itu terjadi di dalam kelompok kecil, bahkan jauh lebih dalam lagi, yaitu ketika saudara ketemu dengan orang atau pemimpin yang memuridkan saudara one on one atau two on two. Artinya pertemuan yang sifatnya personal. Makanya pemuritan itu personal. Pemuritan itu bukanlah produk massal. Pemuritan itu adalah sifatnya personal.
Kenapa? Karena kehidupan yang dibagi di situ. Katakan amin. Nah, di dalam setiap tahunnya di tema pemuridan, saya selalu mengingatkan dan mengatakan bahwa amanat agung Yesus adalah di Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Katakan muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari sini kita tahu bahwa target Tuhan buat saudara dan saya adalah menjadi seorang murid. Karena dia minta kepada murid-muridnya bahwa jadikan semua bangsa, tidak terkecuali. Siapapun dia, dimanapun dia berada, bangsa manapun, Tuhan mau supaya dia menjadi murid. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa kata jadikanlah itu adalah kata yang mengandung arti sebuah proses. Jadi to become his disciples is a process, is a journey. Gak ada kata lulusnya yang kata, oh saya udah ikut kelas pemuridan lalu dengan demikian saya sudah lulus. No, kata jadikan itu ada kata yang mengandung arti proses atau journey. Dari sini kita bisa belajar bahwa keselamatan kita berasal dari iman percaya kita kepada Yesus yang ditandai dengan yang namanya baptisan. Makanya untuk menjadi seorang murid harus dimulai dengan apa? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Yesus. Nah, kalau kita baca amanat agung ini, itu tidak berhenti hanya sampai kepada baptisan saja lalu titik. Kalau saudara baca di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ini yang saya sebut dengan pemuridan. Jadi kalau ayat ini saya boleh emphasize di sini, saudara-saudara baca coba ayat berikutnya. Di slide berikutnya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya keselamatan yang kita punya sebagai orang percaya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah pemuridan, menjadi seorang murid. Nah, kebanyakan kita, pemahaman yang kita punya sebagai orang Kristen hanya cukup sebagai orang percaya lalu dibaptis, lalu ibadah setiap hari minggunya saja. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, bukan hanya sekedar dibaptis, tapi juga diajar. Segala sesuatu yang kuperintahkan, yang telah kuajarkan, artinya adalah prinsip kebenaran, nilai kebenaran yang harus diajarkan ke dalam kehidupan orang percaya. Katakan amin. Untuk menjadi orang percaya, kita cukup percaya. Kita gak perlu bayar apa-apa, karena Yesus yang sudah bayar harganya buat kita. Amin. Saudara gak perlu bekerja keras untuk menerima keselamatan. Tapi untuk menjadi murid atau pengikut Yesus, we need to pay the price. Markus 8 ayat 34 dikatakan, tetapi Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini part yang seringkali terlewati, ini part yang seringkali, ini bagian yang seringkali gak enak. Betul ya? Karena ini part, ada sesuatu yang kita harus bayar harganya. Sangkal diri dan mikul salib tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Kalau keselamatan kita terima cuma-cuma dari pengorbanan Yesus. Tapi sangkal diri dan pikul salib, dan untuk bisa menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus, we need to pay the price. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan kenapa pemuridan itu penting. Why? Kenapa itu
Kita harus punya pengertian pemahaman supaya setiap kita mau dijadikan murid-muridnya Tuhan. Yang pertama saudara catat, pemuridan adalah proses untuk hidup sesuai dengan standar kebenarannya Tuhan. Sebelum kita percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita hidup menurut standarnya dunia. Kita hidup menurut standar yang kita pikir benar. Standar kebenaran kita sendiri. Kita hidup menurut kemauan kita sendiri, sesuka-sukanya kita sendiri. Makanya Yesus mengatakan kalau seseorang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan berserah kepada jalan-jalannya Tuhan. Kalau dalam terjemahan lainnya. Artinya bahwa kita butuh proses untuk bisa selaras sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Nah, tujuan utama dari pemuridan adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Coba ngomong kanan kiri, perubahan hidupmu. Perubahan hidup dari tadinya adalah standar dunia, berubah menjadi standarnya Tuhan. Berubah menjadi standar kebenarannya Tuhan. Berubah dari tadi yang kita egosentris atau berpusat kepada diri sendiri, menjadi seseorang yang berpusat kepada Kristus. Berubah dari yang tadi adalah orang hidup dengan manusia lamanya, dengan gaya lamanya, dengan mindset lamanya, dengan pola hidup lamanya, dengan sifat dan karakter lamanya, berubah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Get the point? Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Serupa dengan dunia itu apanya? Pakaiannya, penampilannya, makanannya? No. Normanya, nilai-nilainya, polanya, kebiasaannya, standarnya, ide-idenya, opininya. Di dalam terjemahan NLT dikatakan, tetapi biarlah Tuhan merubah kamu menjadi manusia baru dengan apa? Merubah cara berpikirmu. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Oh, jadi sangat mungkin dan banyak terjadi bahwa ada seseorang yang bisa percaya Yesus, bahkan berdoa kepada Yesus, melayani lagi, beribadah setiap minggunya lagi, tapi masih punya cara berpikir yang serupa dengan dunia. Nah, kita perlu ada orang yang mengajarkan kepada kita sesuatu seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang di Amanat Agung tadi. Kita perlu orang yang mengajarkan norma, mengajarkan nilai, mengajarkan values, mengajarkan cara, pola, kebiasaan, dan standar kebenaran itu sendiri. Makanya kita perlu yang namanya pemuridan. Contohnya begini, di dalam pernikahan, kalau selama ini kita tahu melihat pernikahan yang ada di dalam standar di dunia, nikah aja. Kalau nggak cocok, nggak bisa dilanjutin, nggak happy, berantem terus, ribut terus, ya pisah aja sudah. Mau diapain lagi? Betul bukan? Bahwa ketidaksetiaan itu menjadi hal yang biasa. Tapi standar kebenaran firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa mengasihi tanpa syarat. Untuk kita bisa respect our husband and to love our wife. You get the point? Kita perlu melihat sebuah nilai dan sebuah standar kebenaran apa sih yang Tuhan mau katakan tentang pernikahan contohnya. Filipi 3:17 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Jadi saudara-saudari, biarlah kalian semua mengikuti teladan saya. Perhatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidup sesuai teladan kami. Kita perlu belajar dari keteladanan dari seseorang.
Kita perlu memperhatikan dan mencontoh hidup mereka. Saya tahu bahwa gak ada yang sempurna. Tapi saya tahu bahwa setiap orang ada di dalam sebuah proses. You get the point? Gak ada di dalam gereja ini seorang pemurid atau seorang pemimpin yang sempurna, gak ada. Even saya gak sempurna. Saya tetap bisa melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melihat sebuah intensi atau secara intensional dan komitmen untuk terus mau berproses dan bertumbuh. You get the point? Dan kita perlu melihat keteladanan itu. Di antara dari lingkungan kita semua yang penuh kanan kiri, nikah cerai. Tapi kita perlu melihat ada satu atau sekelompok orang-orang yang di sekeliling kita yang bisa membangun pernikahan mereka sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. You get the point? Kita perlu terekspos dengan hal itu. Supaya kita tahu bahwa ada pengharapan rupanya. Bahwa ya selama ini yang saya lihat itu rupanya standarnya dunia. Tapi standar kebenaran firman Tuhan, itu saya bisa temukan dan saya bisa lihat secara langsung. Yang mengerti katakan amin. Saya pernah bilang begini bahwa dunia itu gak pernah lihat Yesus. Saya tahu ada beberapa orang yang pastor aku dapat mimpi, aku berjumpa Yesus datang dalam terang dan sebagainya. Ya, saya percaya itu dan itu mungkin beberapa orang yang mengalami itu. Even kita di sini, termasuk saya sendiri mungkin, kita gak pernah lihat Yesus secara fisik. Saya boleh khotbah di sini, saya boleh hamba Tuhan. Saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara kasat mata, but I believe in Him. Nah, gimana caranya orang bisa melihat Yesus? Ya melalui hidup saudara dan saya. Coba mau ngomongkan gini, melalui hidup kamu. Ayat selanjutnya tadi ayat 18. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi. Seperti yang sudah saya katakan berulang kali kepada kalian, sekali lagi saya ingatkan. Berarti ini udah berulang-ulang nih. Dia ngomongin terus. Bahwa sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi hidupnya bertolak belakang dengan harga penebusan yang sudah dibayar Kristus di kayu salib. Ada banyak orang yang antara pengakuannya dan kehidupannya bertolak belakang. You get the point? Ini bukan hanya terjadi pada waktu zamannya Paulus, tapi juga terjadi sampai hari ini. Bahwa ada orang yang hidupnya tidak sesuai antara pengakuannya, dia bahwa dia sebagai orang yang percaya Yesus, dengan kehidupannya sehari-harinya. Di dalam TPT-nya dikatakan, for there are many who live by different standards. Ada banyak orang yang hidupnya menurut standar yang berbeda. As I warn you many times, seperti yang saya sudah peringatkan kepadamu berkali-kali. And I weep as I write this word. Saya menangis menulis surat ini. Jadi Paulus tuh nangis. Pada saat dia menulis surat kepada jemaat gereja yang ada di Filipi. Dia nangis. Kenapa? Because they are the enemy of the cross of the anointed one. Mereka itu musuh dari salib orang yang diurapi, sang orang yang diurapi yaitu Yesus. Nangis. Ketika apa? Ketika ada anak-anak Tuhan yang hidupnya punya standar yang beda dengan yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Di ayat 17 tadi, kita kembali ke ayat 17. Jadi saudara-saudari, biarlah kalian semua mengikuti teladan saya. Kata teladan di situ, di dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah tupos. Kalau saudara baca kata teladan, keteladanan di dalam Bible, di dalam bahasa aslinya itu adalah tupos. Artinya adalah impresi, pola, contoh, model, kata type, kata ketik,
itu berasal dari kata yang sama. Typos itu tupos. Jadi kalau zaman dulu kita ngetik pakai mesin tik. Siapa sini pernah lihat mesin tik? Angkat tangan deh. Oh, puji Tuhan, berarti tidak terlalu tua. Saudara tahu mesin tik ya? Pada saat saudara ketik huruf apapun di situ, yang tercetak di kertas sesuai dengan apa yang saudara ketik. Kalau saudara pencet A, munculnya A. Kalau zaman sekarang keyboard di komputer, di laptop, atau di HP saudara. Pada saat saudara ketik di WA, ketik A, munculnya A di layar. B ya B, tupos. Jadi apa yang ada di belakang sama dengan apa yang di depan. Apa yang diketik dan yang tercetak sama. Apa yang diomongin, apa yang dilakukan sama. Itu namanya keteladanan. Mau di atas stage, di atas panggung, di atas mimbar, maupun di dalam kehidupan sehari-hari sama. Itu namanya mau memimpin pujian, mau main musik, mau kehidupan sehari-hari, mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat kerja, tupos sama. You get the point? Mau di gereja, mau di ibadah, kita datang, shalom, haleluya, puji Tuhan, keluar dari ruangan ibadah, masuk dalam kehidupan sehari-hari, shalom, puji Tuhan, haleluya yang sama. Namanya keteladanan. Tapi untuk bisa hidup seperti itu, kita butuh yang namanya pemuritan. 1 Timotius 4 ayat 12, ayat yang sudah sering kali kita dengar. Paulus ngomong kepada Timotius gini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda, jadilah teladan tupos bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Tupos. Sama. Mau di gereja maupun tidak di gereja. Mau ketemu sama anak-anak gereja atau sedang tidak bersama dengan anak-anak gereja, tupos. Yang mengerti katakan amin. Mau sedang pelayanan maupun tidak sedang pelayanan, tupos. Jangan di dalam gereja A, di luar gereja B. Mesin tiknya rusak. Coba mau kadang-kadang mesin tikmu benar kan? Ketik A ya A keluar ya, B ya B, C ya C. Yang kedua, pemuritan adalah proses adding and fine tuning values. Ketika kita dimuridkan, nilai dari hidup kita pasti ditambahkan. Pada saat kita dimuridkan, nilai hidup kita pasti di fine tuning. Sudah tahu fine tuning? Di tuning. Kalau kayak gitar tuh, supaya bunyinya benar mesti di tuning. Kalau nggak di tuning, yang ada kekacauan di situ. Nah, perhatikan sini, semakin kita bernilai, semakin kita ditambahkan nilai, semakin kita di fine tuning values kita, semakin bertambah-tambahlah nilai hidup kita, semakin setiap keputusan yang kita ambil is based on our high value. Seperti seorang sekolah. Kalau orang sekolah dan melihat bahwa sekolah itu penting buat dia, maka dia akan melakukan segala sesuatu untuk menambahkan nilai dalam kehidupannya. Dan tidak akan melakukan segala sesuatu yang menurunkan nilai dia. Contohnya apa? Bolos sekolah, tugas nggak buat, PR nggak buat. Nggak akan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sekolah itu penting, berarti saya harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya nilai penting. Ngerti nggak sih maksud saya? Kalau saudara nilai sekolah nggak penting, ya pantasan aja bolos.
Pantasan aja buat tugas nggak sungguh-sungguh. Pantasan aja PR nggak dibuat. Pantasan aja di sekolah nggak memperhatikan guru sedang mengajar. Kenapa? Karena kita menilai bahwa sekolah itu nggak penting. Nggak ada value-nya. Tapi kalau pada saat kita punya value yang tinggi tentang hal itu, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan berdasarkan value yang tinggi itu. Katakan amin. Termasuk tentang pernikahan tadi saya katakan. Karena kita punya nilai yang tinggi dalam pernikahan, jadi kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan nilai yang tinggi itu. Kalau enggak, ya kita biarin aja, kita nggak peduli sama sekali. Low value people will choose the low value decision. Orang yang punya nilai yang rendah selalu akan memilih keputusan-keputusan yang nilainya rendah. Sebaliknya, high value people will choose the high value decisions. Ini nggak ada hubungannya dengan sombong, hubungan dengan tinggi hati, nggak ada. Ini bicara tentang nilai yang kita hidupi. Karena kenapa? Karena setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita based on our values. Nah, iblis selalu bekerja untuk menurunkan nilai kita. Dia akan selalu berupaya segala sesuatu untuk mendevalue hidup kita. Dia akan berusaha untuk menipu kita dengan segala kebohongan ya, untuk supaya dia mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang gak punya nilainya. Dan dosa juga membuat nilai kita semakin turun. Devalue ourselves. Tetapi Tuhan sebaliknya, yang dia lakukan adalah menambahkan nilai kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib buat saudara saya. Kenapa? Karena dia nilai hidup kita sangat-sangatlah berharga dan bernilai. Kalau seseorang datang dengan value yang rendah, maka pada saat dia mau melakukan segala sesuatu, dia melakukan dosa, dia nggak pakai mikir lagi. Ya udah jalanin aja, lakukan saja. Kenapa? Karena value-nya rendah. Saya di kelas single saya ngomong, kalau saudara single, kalau saudara punya value yang belum ditambah-tambahkan atau belum di fine tuning, maka you find yourself value-nya pada posisi yang rendah. Jadi gak heran baru ketemu, kenalan di sosial media, tiba-tiba ada yang WA saudara, hai boleh kenalan gak? Gak beberapa lama kemudian di mall udah pegangan tangan. Gak beberapa kemudian nonton bioskop udah peluk-pelukan. Tapi dia yang punya high value, dia tidak akan melakukan itu. Ngerti gak sih maksud saya? Orang yang gak sadar dan bisa melihat dirinya sangat bernilai, kecenderungannya akan menyia-nyiakan hidupnya. Kenapa sih pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang ingin menghabisi hidupnya? Aku pengen bunuh diri aja. Kenapa? Karena melihat hidupnya tidak lagi bernilai dan berharga. Dan iblis mengerjakan itu supaya dia tebarkan kebohongan supaya kita tahu bahwa hidup gua gak ada gunanya lagi. Hidup gua udah gak berharga. Hei bangun. Hidup saudara itu setara dengan kematian Yesus. Yesus itu udah mati buat hidup saudara. Dia korbankan hidupnya buat saudara dan saya. Artinya apa? Kita ini saudara saya sangat-sangatlah berharga dan bernilai. Nah, lensa cara kita melihat ini perlu di-adjust. Dan ini butuh pemuritan. Yang mengerti katakan amin. Seorang single yang punya value rendah, gak heran hari ini pasangannya A, besok pasangannya B, besok lagi pasangannya C. Gonta-ganti. Pergi ke tempat dugem, dipegang sama cowok gak jelas. Kenapa? Karena value-nya rendah. Kalau saudara punya cincin diamond, berharga ya? Wah, asli nih, bukan palsu nih. Kinclong, wah keren.
Saudara jagain nggak? Atau saudara taruh sembarangan, taruh di kelupaan di taksi online, kelupaan taruh di sembarangan, atau saudara simpen? Saudara jagai. Kenapa? Karena berharga. Betul gak sih? Ingat ya beberapa bulan lalu saya bagikan bahwa kalau kita keluar negeri yang paling berharga itu apa? Paspor. Betul gak? Kartu kredit, uang dolarnya. Kalau kita tahu daerah itu banyak copetnya, banyak malingnya, kita ngapain? Kita simpen gak? Kita jagain ya? Kenapa? Karena ada gak kita kalau pergi makan, kita udah paspor taruh aja di meja asal, handphone taruh di situ, lalu udah kita tinggal pergi ke toilet, lalu dipegang-pegang sama orang, dibawa kabur. Ada yang begitu? Nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu ini Makanya saudara, kalau saudara tahu bahwa saudara berharga dan bernilai, saudara nggak akan mau dipegang-pegang sama orang lain. Termasuk seks bebas, termasuk suka sesama jenis, termasuk perselingkuhan, termasuk bunuh diri. Kenapa? Karena value-nya. Tapi kalau saudara ditambahkan nilai saudara, di-adjust, di-fine tuning, kacamata saudara melihat sesuatu berbeda. Saudara melihat, wah gila, hidup gua ini berharga banget nih. So keputusan yang saya ambil, saya gak akan lakukan sembrono. Katakan amin. Contoh lain, orang yang punya value berbeda. Tuhan tuh gak penting. Ngapain sih rohani-rohani? Ngapain sih gereja-gereja? Ngapain sih ibadah-ibadah? Yang penting uang dong. This is what I call low value decisions. Uang penting gak? Penting. Uang kita perlu gak? Perlu. Tuhan bisa kasih kita berkat, betul? Tuhan bisa mendatangkan berkat, betul? Tapi berkat bisa mendatangkan Tuhan enggak? Enggak. Jadi mana yang lebih penting? Jadi mana yang lebih berharga? That's what we call value. Tuhan bisa kasih kita berkat. Tapi berkat tidak bisa kasih kamu Tuhan. Jadi penting mana? Makanya waktu minggu lalu di worship night saya bilang, either blesser or blessing. Kita mau kejar sang pemberi berkat atau berkatnya. Kita mau kejar the healer or the healing. Sang penyembuh atau kesembuhan itu sendiri. Kita mau kejar sang pembuat mujizat atau mujizat itu sendiri. Nah, saya berharap pada pagi hari ini dalam khotbah yang singkat ini bisa merubah mindset saudara, value saudara bahwa Tuhan itu yang terpenting di atas segalanya. Karena firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan lebih dahulu. Berarti yang tadi cari kerajaan Allah dan kebenaran itu didahulukan. Berarti lebih penting, lebih punya nilai, lebih punya values, makanya yang lainnya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang yang gak menyadari nilai yang dia punya. Tapi proses pemuritan itu menambahkan nilai, di fine tuning. Pemuritan bukanlah untuk supaya seseorang hanya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi pemuritan membuat seseorang bisa menghidupi dan bertumbuh di dalam kebenaran. Katakan amin. Repentance is not when you cry. It is when you change. Kemarin saya bagikan ini di TB ya. Pertobatan itu bukan pada saat kamu menangis. Pertobatan itu pada saat kamu berubah. Jadi kalau kita bicara mau berubah, bukan pada saat kita menangis. Orang yang berubah bisa menangis nggak? Bisa. Tapi nggak semua orang yang menangis mau berubah. You can
in the presence of God, saudara ngalami hadirat Tuhan, kayak saudara nangis, saudara saudara kayaknya terlihat menyesali. Tapi yang dihitung pertobatan bukan tangisanmu, tapi kehidupanmu yang berubah. There's no point saudara nangis tapi gak berubah. Ukuran pertobatan bukanlah menangis. Ukuran pertobatan bukanlah seseorang yang pandai ngomong-ngomong kata-kata rohani. Ukuran pertobatan bukanlah orang yang melayani. Ukuran pertobatan bukanlah orang yang terlihat rajin ke ibadah setiap minggunya. Ukuran pertobatan bukanlah seseorang yang bisa posting story, quote ayat-ayat, cuplikan khotbah yang ada di YouTube, ada di Reels, saudara posting, saudara ngomong ayat ini. Cuplikan bukan orang yang mau berubah atau orang yang mau bertobat, tidak diukur dari situ. Saudara boleh posting apa aja, tapi the point is, kamu berubah apa enggak? Kamu berubah pada saat nilaimu bertambah. Kamu berubah pada saat kamu di fine tuning. Amen. Kekristenan tanpa pemuritan yang konsisten bisa terjadi seperti yang saya bagikan minggu lalu dalam Bible di 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Jadi orang sudah keluar, sudah lahir baru, betul? Sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, sudah ibadah, tetapi terlibat kembali lagi di dalamnya, maka keadaannya akan lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka lebih baik bahwa tidak pernah mereka mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik daripada perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi kepada muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Luar biasa ya, di ayat Alkitab aja ada tulis babi yang mandi. Babi mau dimandikan beberapa kali pun, seberapa sering pun, seberapa bersihnya dia, kalau dia lihat kubangan lagi, apa yang dilakukan? Tanpa ragu, tanpa sanksi, tanpa mikir lagi, dia jebur lagi ke situ. Kalau orang Kristen tidak dimuridkan, makanya jangan orang heran, kok kenapa kita lihat ada orang yang begitu mudahnya kembali lagi ke dalam kubangan yang lamanya. Padahal dia sudah ditebus hidupnya, sudah diampuni. Kalau kita adalah orang bukan babi. Gak tahu nih ngomongin babi hari ini. Pulang makan babi nih kayaknya nih. Kalau kita adalah orang bukan babi. Nih denger baik nih. Kalau kita orang bukan babi. Kalau saudara lagi jalan, lalu saudara lihat kubangan lumpur di situ, apa yang saudara lakukan? Nyebur atau menghindar? Menghindar. Kalau perlu kita jalannya jinjit-jinjit supaya sepatu sneakers kita nggak kena lumpur, betul nggak? Kalau kita nggak yang jalannya sengaja gini supaya ciprat-ciprat semua gitu, enggak kan? Ketemu lumpur ngapain? Menghindar. Kalau dia orang, kalau dia babi, haleluya, jump in langsung. Nah pertanyaan saya, saudara orang atau babi? Nah, kita perlu orang-orang yang bisa kasih tahu kita, hey, kamu tuh bukan babi loh, kamu tuh orang. Kamu tuh ada ciptaan yang baru, kamu tuh ada manusia yang baru. Yang lama sudah mati, yang baru sudah datang. Coba mau kanan kirimu, kamu tuh manusia, bukan babi. Yang terakhir, pemuritan adalah proses menuju kedewasaan. Kita percaya bahwa kedewasaan rohani itu hanya bisa terjadi ketika seseorang dimuridkan.
Di dalam Kolose 1 ayat 28 ayat 29 dikatakan gini, dialah yang kami beritakan. Dia itu siapa? Yesus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi kita perlu orang yang memberitakan Yesus dalam hidup kita. Yang menasihati kita. Dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat. Harus ada yang ngajarin dalam segala hikmat. Untuk memimpin. Kata memimpin, kita butuh dipimpin oleh orang lain. Tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan. Saudara tahu orang yang memuridkan saudara itu bergumul sama saudara. Jangan berpikir bahwa enak memuridkan orang. Curhat nih. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini ayat emas pemuridan. Kata kesempurnaan di ayat ke-28 tadi dalam bahasa Yunani adalah teleios. Kedewasaan penuh. Jadi kalau saudara baca di dalam Alkitab ketemu kata kesempurnaan, sempurna. Itu kedewasaan penuh. Nah saudara harus tahu bahwa kita gak bisa pernah mendewasakan diri kita sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tahu kalau sudah punya anak. Saudara tahu bahwa anak saudara gak bisa dewasa sendiri. Betul gak sih? Tapi kenapa pada saat hal yang rohani kita merasa bahwa kita bisa dewasa sendiri. Tanpa butuh ada orang yang menuntun saudara. Tanpa ada orang yang mengajari saudara. Tanpa ada orang yang bisa memimpin saudara untuk sampai pada kedewasaan. Gak semua orang suka dipimpin masalahnya. Gak semua orang suka bahwa hidupnya tuh accountable. Punya hidup yang accountable life. Jadi ada bagian-bagian hidupnya yang pengen lebih baik gue sembunyikan saja. Karena kalau saya dipimpin, dimuridkan, pasti ada area hidup saya yang lama-lama diketahui oleh orang itu. Kemarin saya katakan di dalam Tibian, area di mana saudara tidak terbuka dengan orang yang memuridkan saudara, di area itu iblis paling banyak bermain di sana, bermanifestasi di sana. Tapi kalau saudara terbuka, punya hidup yang accountable dengan orang-orang yang memuridkan saudara, mengasihi saudara apa adanya, maka saudara sedang membawa area hidup saudara kepada terang Tuhan. Pada saat saudara terang Tuhan ada di situ, saudara bisa lihat di situ. Apa yang ada di situ dibersihkan semua. Kehidupan orang Kristen bukanlah nyapu rumah lalu saudara sembunyikan debu saudara di bawah karpet. Tapi saudara perlu terang Tuhan. Buka semua karpet, vakum, sapu dia keluar. Supaya hidup saudara menjadi bersih. Lebih mudah mana bersihin rumah dengan terang benderang atau gelap-gelapan? Yang ibu-ibu katakan amin. Saudara tahu mau bersihin rumah gak bisa gelap-gelapan. Debunya gak kelihatan. Kotorannya gak kelihatan. Kalau kita ingin hidup kita dimurnikan oleh Tuhan, kita butuh terang Tuhan di situ. Baru bisa dibersihkan. Kita gak pernah didesain untuk terus menjadi bayi rohani. Kok pastor bisa tahu? Karena banyak kata kedewasaan di dalam Bible. Once kita adalah bayi rohani. Tapi berikutnya Tuhan gak mau kita tetap jadi bayi rohani. Even dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara punya anak dan saudara punya anak saudara masih bayi-bayi terus, kita sudah gelisah. Saudara ngerti gak? Pada saat saudara punya anak, katakan baru lahir 3 kilo beratnya. Dalam waktu beberapa bulan ke depan, berat badannya harus nambah, betul gak sih? Setelah sekian lama harus nambah. Lebih panjang. Ada progresnya. Begitu udah sekian lama, katakanlah udah 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Dan berat badan anak saudara masih 3 kilo aja. Apa yang terjadi? Saudara pasti udah khawatir. Anak saudara, katakanlah dia udah bertumbuh secara fisik. Tapi secara mental dia masih seperti anak-anak bayi. Apa yang terjadi? Saudara? Sukacita? Enggak, saudara khawatir pasti.
Kenapa dalam hal kerohanian lu biasa-biasa aja? Coba mau kanan kiri, kenapa lu biasa-biasa aja? Santai aja kayak gak ada terjadi apa-apa. Padahal kita yang bayi rohani, kita perlu didewasakan. Sampai pada kedewasaan yang penuh. Kalau kita gak jadi dewasa, kita gak bisa menghasilkan buah. Gak ada pohon yang bisa menghasilkan buah kalau dia tidak bertumbuh besar, bertumbuh dewasa. Perhatikan ini. Yohanes 15 ayat 8, Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku. Tuhan mau supaya setiap kita menghasilkan banyak buah. Sehingga Bapa dimuliakan. Bapa dimuliakan dalam kehidupan kita. Bukan pada saat hidup kita diberkati. Tapi pada saat hidup kita berbuah. Katakan amin. Ada banyak orang berpikir bagaimana hidupnya diberkati Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang berpikir bahwa hidup saya diberkati lebih dahulu. Padahal yang ada di pikiran Tuhan adalah bagaimana hidup saudara saya berbuah. Bukan diberkati. Bukan berarti berkat gak penting. Tapi menjadi berkat itu menjadi jauh lebih penting buat Tuhan, buat kita. Karena sebelum kita menjadi berkat, pasti terlebih dahulu kita adalah orang-orang yang diberkati. Saudara bisa ngerti gak sih maksud saya? Di kacamata anak-anak Tuhan, bagaimana hidup saya diberkati Tuhan. Tapi di kacamata Tuhan, bagaimana kamu jadi berkat bagi banyak orang. Gitu Pak, berbuah. Salah satu buah yang kita hasilkan pada saat kita dewasa adalah selfless. Kalau saudara sudah transisi dari tadinya mementingkan diri sendiri lalu mulai berpikir berganti, mulai memikirkan orang lain. Mulai memikirkan kepentingan orang lain. Karena orang dewasa itu adalah orang yang memikirkan orang lain. Dia gak mementingkan dirinya sendiri. Bukan lagi selfish tapi menjadi selfless. Di 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di ayat yang terakhir. So far so good? Lagi pula sekalipun orang-orang lain menyebabkan banyak penderitaan terhadap kalian karena kalian percaya penuh kepada Yesus, kalian tetap mengikuti teladan kami. Kata teladan lagi di sini. Dan teladan Yesus Tuhan sendiri, kalian terus menerima ajaran kami dengan sukacita dari Roh Kudus nih. Pemuritan lagi. Ayat ke-7 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dengan demikian kamu menjadi teladan bagi semua orang percaya di provinsi Makedonia dan Akaya. Pada saat kita dewasa dengan mengikuti teladan dan terus menerus menerima ajaran orang yang memuridkan kita, maka kita bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang percaya lain. You get the point? Jadi gak berhenti pada saat kita saja dimuridkan, tapi dilanjutkan gimana hidup kita yang telah dimuridkan itu menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang lain. Kesimpulannya, jika sebagai papan ini visi kita. We see a Christ-centered generations who influences the world. Buat saudara yang gak tahu visi gereja ini. Tapi saudara kalau udah builders, udah serving di sini, sudah tahu visi gereja ini adalah we see a Christ-centered generations to influences the world. Kami melihat ada generasi yang hidupnya berpusat kepada Kristus yang memengaruhi dunia. Untuk bisa memengaruhi dunia, kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Untuk bisa memengaruhi dunia, kita harus punya standar hidup dan gaya hidup yang beda sama dunia. Kalau kita punya standar dan gaya hidup yang sama-sama dengan dunia, bagaimana kita bisa memengaruhi dia? Betul gak sih? Tapi pada saat kita punya standar dan gaya hidup yang berbeda, maka kita bisa memengaruhi dunia. Dan kalau kita ingin memengaruhi dunia, gak ada cara lain. Pemuritan. Dan ini kita percaya yang ada dalam misi kita.
untuk memengaruhi dunia. To build relevant disciples with faith, love, and purity of Christ. Membangun murid-murid yang relevan. Relevan tuh nyambung. Connect. Relevan tuh bukan sekedar kekinian. Oh keren, kekinian. No. Relevan tuh nyambung sama Tuhan. Tapi juga nyambung sama dunia. Maksudnya apa, Pastor? Jangan sampai kita jadi orang Kristen nyambung sama Tuhan, tapi sama dunia gak nyambung. Maksudnya bagaimana saudara bisa memengaruhi dunia kalau saudara gak connect sama dia? Kabel USB-nya gak terkontek. Gimana saudara bisa menyalurkan keteladananmu dan nilaimu ke dalam dunia? Saudara gak relevan sama dunia. Maksudnya gak relevan? Pada saat kehidupanmu, apa yang saudara katakan dan saudara lakukan gak nyambung. Itu namanya irrelevant. Tapi kalau saudara tupos, saudara akan relevan dengan dunia. Kenapa? Aku lihat anak Tuhan ini konsisten. Dia gua godain, gua cobain, gua ajak, dia gak mau. Tapi dia mengasihi saya. Dia peduli sama saya. Kalau gua susah, gua curhat sama dia, dia mau dengerin. Dia mau doain gua. Di saat teman-teman lain, kalau lagi happy-happy ada, giliran gua susah, gak ada. Tapi teman gua ini, dia selalu ada buat gua. Mungkin pada saat happy gue ngajak dia, tapi pada saat susah dia selalu hadir. Dia menemani gue. Tupos. Itu namanya relevan. Ngerti gak sih maksudnya? Nah kita mau jadi anak Tuhan seperti apa? It's our choice. Saya tutup dengan ini. As a closing, supaya saudara bawa pulang apa yang saudara terima. Yang membuat hidup kita berubah itu bukannya pada saat kita tahu firman, tapi pada saat kita melakukan firman. Saudara, saya bagikan ini, saudara banyak terima pengetahuan mungkin. Tapi saya berdoa ini bukan pengetahuan, tapi ini pewahyuan buat saudara. Oh gue udah tahu pemuritan, tiap tahun juga dengerinnya pemuritan. Bukan saudara yang saudara tahu yang berubah hidup saudara, tapi yang saudara lakukan yang merubah hidup saudara. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu? Mau jadi seorang murid? Jadilah seorang murid yang suatu hari saudara boleh memuridkan orang lain. Kata tupos itu penting banget buat kita. Kata teleios itu penting banget. Jadi sama, mau jadi orang sama tuh perlu di-tuning. Gak langsung bisa. Tapi kita bisa. Dengan kasih karunia Tuhan. Dengan kerendahan hati. Dengan ketaatan. Kita bisa menjadi orang yang memberikan contoh dan teladan.